Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 anggota. Yang pertama Asmaidah Salma dengan nomor induk mahasiswa 183131037. Kemudian yang kedua Syaisna Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 183131039. Kemudian yang ketiga Sri Soleha Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 183131045. Kemudian yang keempat Nadia Widyaningsi dengan nomor induk mahasiswa 183131053. Kemudian yang kelima Alhan Sasamila Haq dengan nomor induk mahasiswa 183131055. Kemudian yang keenam Aisyah Nur Oktavia Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 183131064. Kemudian yang ketujuh Kalia Putri Hanifa dengan nomor induk mahasiswa 183131065. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kecerdasan eksistensial pada anak usia dini. Mengenai pengertian kecerdasan eksistensial akan dijelaskan oleh Asmaidah Salma. Saya Asmaidah Salma, NIM 183131037 akan menyampaikan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan yang kesembilan dalam sistem Multiple Intelligence Howard Gardner. Dan definisi dari kecerdasan eksistensial ini yaitu sebagai kesiapan manusia dalam menghadapi kematian, menempatkan diri pada ciri manusia yang paling eksistensial, baik itu makna hidup ataupun makna kematian. Dan menurut Howard Gardner, kecerdasan eksistensial itu bukan kecerdasan spiritualitas. Namun, Gardner menyebutnya dengan istilah lain yaitu kecerdasan eksistensial, di mana kata eksistensial ini memiliki kaitan erat dengan pengalaman spiritualitas seseorang. Hanya saja, Gardner memandang pengalaman spiritualitas antara satu orang dengan orang lain itu sangat berbeda. Terlebih lagi dalam sebuah agama, kepercayaan atau keyakinan tertentu pasti terdapat banyak ragam spiritualitas yang muncul. Dan berdasarkan hal tersebut, kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Dan dari sisi anak itu tidak puas hanya dengan menerima keadaan dan keberadaannya secara otomatis, tetapi mencoba untuk menyadari dan mencari jawaban yang terdalam. Saya Aisyah Isna Fitriana, NIM 183131039. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen kecerdasan eksistensial. Nah, komponen kecerdasan eksistensial, komponen inti dari kecerdasan tersebut adalah kemampuan menempatkan diri sendiri mulai dari wilayah yang tak terbatas hingga wilayah yang amat kecil. Dan dalam ciri manusiawi yang paling mendasar atau makna hidup, makna kematian berdasarkan akhir dari jasmani dan psikologi pengalaman batin. Kemampuan merasakan hal-hal besar, memimpikan dan memikirkannya secara mendalam. Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan untuk menikmati pemikiran-pemikiran dan ingin tahu mengenai kehidupan, kematian, dan realita yang ada. Nah, anak-anak dengan tingkat kecerdasan eksistensial yang ingin mungkin akan menunjukkan keingintahuan mengenai bagaimana bumi bertahun-tahun yang lalu. Mengapa kita ada di bumi? Apakah ada kehidupan di planet lain? Kemana makhluk hidup setelah mati? Apakah ada dimensi kehidupan lain? Dan berbagai pertanyaan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Soleha Gunawan, NIM 183131045 dari kelas PAU 7B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Isa, yaitu mengenai pertanyaan itu antara lain, mengapa aku ada? Nah, pertanyaan dari mengapa aku ada ini dapat diartikan bahwa mengapa manusia itu bisa ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa aku mati? Nah, dalam pertanyaan mengapa aku mati ini dapat diartikan bahwa mengapa aku tuh bisa
mengapa aku dalam artian tuh manusia, mengapa manusia itu bisa mati, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Widianingsih, NIM 1831311053. Di sini saya akan melanjutkan. Anak dengan kecerdasan eksistensial sangat menikmati proses berpikir dan senang mempertanyakan hal-hal yang sudah ada. Ia ingin tahu tentang filosofi hidup dan mati. Terkadang memikirkan sesuatu di luar usianya saat ini. Saya Ilham Sabila Haq, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nadia. Nah, yang berikutnya adalah cara mengembangkan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial pada anak usia dini dapat dikembangkan dengan berbagai cara meliputi bermain, menggambar atau melukis, kemudian bercakap-cakap, kemudian berimajinasi, kemudian seperti pembiasaan, misalkan beribadah, berdoa, dan lain sebagainya. Kemudian melibatkan anak melakukan kegiatan bakti sosial atau kegiatan amal atau yang lain sebagainya. Nah, kecerdasan eksistensial sendiri adalah sebuah kemampuan anak untuk mengajukan dan mencari jawaban atas pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia. Nah, contohnya, apa arti hidup? Kemudian, mengapa kita mati? Apa peran kita di dunia? Nah, sehingga hal ini menjadikan kita harus lebih bersabar dengan pertanyaan yang diberikan oleh anak. Nah, anak juga mungkin akan bertanya pertanyaan serupa berulang kali. Kita bisa membaca buku yang mengeksplorasi mengenai topik-topik tersebut bersama anak. Nah, kemudian membahasnya sesuai dengan usianya. Anak yang memiliki kecerdasan eksistensial mungkin akan menjadi seorang filsuf, pendeta, ilmuwan, atau penulis di masa depan. Bahkan kita juga bisa mengembangkan kecerdasan eksistensial anak dengan menggunakan media pembelajaran seperti mengajarkan hal baru melalui media lagu. Sebagai contohnya adalah ketika kita mengenalkan bagian dari agama seperti umat muslim harus mengimani rukun iman. Jika mengenalkannya melalui lagu, maka anak mampu menghafalkannya, kemudian bahkan ia mampu mengulang lagunya berulang-ulang kali, sehingga ketika ia mau mengulang-ulang lagunya berulang kali, ia akan hafal, ia akan selalu ingat bahwa ia harus mengimani rukun iman jika ia muslim dan menanamkannya di dalam hati. Selanjutnya, saya Aisyah Nur Oktavia Kusmawati, NIM 1831311064. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri kecerdasan eksistensial. Ciri-ciri kecerdasan eksistensial itu ada 6, yaitu yang pertama, mempertanyakan hakikat segala sesuatu. Yang kedua, mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam atau dunia. Yang ketiga, jika bekerja atau melakukan suatu kegiatan sering bicara dengan diri sendiri. Yang keempat, lebih tenang dan menguasai diri. Yang kelima, cenderung mengutamakan kepentingan, keyakinan, atau agama. Yang keenam, dapat menempatkan diri sendiri di setiap situasi dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Khalia Putri Hanifah, NIM 1831311065. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Kecerdasan eksistensial dibagi dalam 2 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal adalah di mana seseorang harus menyadari jati dirinya sendiri. Seseorang harus paham dengan sebenar-benarnya siapakah dirinya, apa yang diinginkannya, apa tujuan yang akan dicapai, sebatas mana kemampuannya, dan mampu menempatkan dirinya di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan dan tingkatannya. Yang kedua, dimensi eksternal, di mana seseorang mampu mengetahui dan menyadari segala sesuatu di sekelilingnya dan menganggap keberadaannya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sehingga tidak terjadi permasalahan mendalam dan ketersinggungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.